Baik, langsung saja ke soal-soalnya. Soal pertama, seorang guru ingin mengetahui reaksi siswa terhadap peristiwa gempa bumi di Bantul yang diputar dari YouTube. Cara penilaian yang paling tepat untuk mengukur reaksi siswa adalah di sini kata kuncinya yaitu mengukur reaksi siswa. Ketika kita mengukur penilaian berdasarkan untuk mengukur reaksi siswa, maka yang dilakukan adalah sebuah observasi, dan observasi itu nama lain dari pengamatan langsung. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E. Soal kedua, Pak Ahmad melakukan pembelajaran dengan menekankan aktivitas peserta didik untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk. Pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Langkah yang dilakukan Pak Ahmad ini merupakan bagian dari model pembelajaran. Ya, jawaban yang paling tepat yaitu project based learning. Ciri dari model pembelajaran project based learning atau sering disingkat dengan PBL itu menghasilkan sebuah produk. Aktivitas peserta didik untuk menghasilkan produk merupakan bagian dari model pembelajaran project based learning. Jadi tidak hanya menghasilkan produk saja, di project based learning itu juga ada aktivitas mempresentasikan produk yang dia peroleh semasa dia melakukan kerja kelompok atau kerja secara sendiri. Soal selanjutnya, pada mata pelajaran IPA, Bu Siti memberikan tugas kepada siswanya untuk membawa batang berkayu, cutter, sabut kelapa, tanah, dan tali untuk mencangkok. Contoh tersebut mengisyaratkan bahwa Bu Siti sedang memberi pengalaman kepada siswa dengan metode eksperimen. Ya, jadi jawabannya adalah D. Metode eksperimen adalah metode yang digunakan untuk menyampaikan materi melalui percobaan dan pengetahuan proses. Kalau diskusi jelas berarti dia diskusi secara kelompok. Kalau demonstrasi itu alat dan bahan yang disiapkan oleh guru. Kalau demonstrasi dilakukan oleh guru, eksperimen itu guru dan murid, dan lebih cenderung ke murid. Itu situ perhatikan pernyataan berikut, mengamati, merefleksi, merencanakan, melaksanakan. Langkah-langkah penelitian tindakan kelas menurut Kemis dan Taggart adalah di sini adalah penelitian tindakan kelas menurut Kemis dan Taggart. Nah, rancangan PTK menurut Kemis dan Taggart mencakup rencana, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Jadi kalau kita mengurutkan, yang pertama yaitu merencanakan itu pasti poinnya urutan 3, kemudian pelaksanaan itu 4, rencana itu 1, dan refleksi itu 2. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Soal kedua, KKM sekolah adalah 75 jika perolehan nilai rapot pengetahuan siswa untuk mata pelajaran matematika adalah 84, maka predikannya adalah untuk membagi predikat dari nilai yang diperoleh oleh siswa. Kita harus mengetahui KKM terlebih dahulu, kemudian 75 di situ, kemudian nilai maksimum adalah 100. Maka 100 dikurangi 75 yaitu 25, kemudian dibagi 3. Ya, di situ kita dapat interval nilai sama dengan 8. Interval digunakan untuk menentukan kurang, cukup, baik, sama amat baik. Nah, 3 itu berarti berdasarkan interval yang diinginkan. Apabila predikatnya ada 4, berarti harus dibagi 4. Di sini 3 itu untuk mencari cukup, baik, amat baik. Kemudian yang di bawah dari KKM itu kurang ya. Di situ 074, 7583. Kemudian naik 84 ke 92 itu 8, 93 sama 100 itu 8. Jadi nilai 84 itu masuk predikat baik, yaitu jawaban yang D. Kemudian nomor 3, Bu Sari akan menjelaskan konsep. Bu Sari mengambil contoh yang sekiranya sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan menggunakan alat peraga dari alam sekitar. Materi disusun dari yang mudah, sedang, dan sukar. Sudah kegiatan yang dilakukan Bu Sari menerapkan teori belajar. Nah, ini kita membahas teori belajar. Jadi ada yang namanya teori belajar Thorndike. Di sini implikasi dari pembelajaran Thorndike itu
Untuk menjelaskan suatu konsep, guru mengambil contoh yang sekiranya sering dijumpai oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hierarki penyusunan komposisi materi dan kurikulum itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi, jawaban yang paling tepat di situ adalah Thorndike atau E. Di sini teori belajar Thorndike itu berbicara tentang law of effect. Belajar akan lebih berhasil bila respon terhadap stimulus segera diikuti dengan rasa senang. Kemudian ya dari situ kita ketahui bahwa yang paling penting itu ada hierarki susunan komposisi, kemudian masalah yang diambil itu kontekstual. Di sini ketika di grup WhatsApp kelas ada salah seorang wali murid yang mengirim postingan yang tidak pantas. Sikap Anda sebagai seorang pendidik dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah ketika di grup WhatsApp kelas ada seorang wali murid yang mengirim postingan yang tidak pantas, maka sikap seorang pendidik yang harus dilakukan adalah mengingatkan dengan cara bertemu langsung agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena ketika kita menegur lewat sosial media seperti WhatsApp, dikhawatirkan wali murid tersebut tersinggung atas apa yang kita ketikkan dalam WhatsApp tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E. Mengingatkan dengan bertemu secara langsung bahwa tindakan yang dilakukan tidak pantas dan meminta untuk tidak mengulangi lagi. Soal kedua, Anda memiliki siswa yang berprestasi di bidang seni tari, tetapi pada saat pelajaran di kelas lemah. Pernyataan yang paling menggambarkan diri Anda ketika menghadapi siswa seperti itu adalah ini soal teknis mirip-mirip sama sosio dan manajerial, tapi tidak apa-apa, kita jawab. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu jawaban yang E, memberikan apresiasi dan memberi tambahan jam belajar khusus karena dia sudah berprestasi namun lemah dalam pelajaran, maka kita sebagai guru harus memberikan jam tambahan terhadap siswa tersebut. Soal ketiga, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana penelitian dilakukan. Kegiatan tersebut dilakukan pada tahap. Dalam penelitian tindakan kelas ada 4 alur yang harus dilaksanakan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Di situ highlight dari soalnya yaitu menjelaskan apa, mengapa, di mana, dan kapan, dan bagaimana penelitian dilakukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.